Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi awdaha lana manahijal istibsar wa amarna bitadabburi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihil athhar wa ashabihil akhyar mi yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadaratil ulama'il fiqh wal asatizatil a'izza wal hujjajil kiram wa nakhussu bi dzikrihi Al-Karim Ibnil Karim Kiai Haji Alwi Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Nasir Zain, Dr. Kiai Haji Sayrazi, Dr. Lepi Pahrul Apipi, Al-Habib Toha bin Ali bin Abdurrahman Segap, Habib Abdullah, Habib Abdurrahman, beserta seluruh para kiai banyak hadir. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kuburnya guru-guru kita, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Abdul Rashid, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jika kita mencermati setiap kali ceramah yang disampaikan oleh dua ulama yang pagi ini dihaulkan, syarat dengan berbagai macam ilmu. Saya ingat ketika Kiai Haji Abdul Rashid ceramah haul di Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Kiai Haji Nur Ali. Beliau menjadi mubaligh tetap di setiap maulid dan haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Beliau membawakan dalam ceramahnya seorang sahabat yang hidup di kalangan tabi'in, yang Nabi sudah sebutkan namanya. Nanti ada sahabat dari kalangan tabi'in yang namanya Wahab bin Munabbih. Kata Nabi, ya'tihillahul hikmah wal ilm. Wahab bin Munabbih Allah beri hikmah dan ilmu. Salat subuhnya 20 tahun dengan menggunakan wudu isya. Sama orang Bali Matraman. Amin ya Rabbal. Kata beliau, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Kata Wahab bin Munabbih, aku telah membaca di sebagian kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan. Dalam keterangan, Wahab bin Munabbih membaca 30 kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada 30 orang nabi dari 124.000 nabi.
anna malakan nada munadin fi kulli sobahin wa masain minas sama'ir rabi'ah. Saya hanya mengulang ceramah Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid. Saya enggak ceramah. Saya hanya mengulang ceramah beliau yang saya tangkap. Ada malaikat yang setiap pagi dan sore dari langit yang keempat memanggil manusia. Yang pertama, abna arba'in, wahai orang yang usianya sudah 40 tahun, antum zar'un qaddana hasaduh, engkau adalah ibarat tanaman yang sudah siap panen. Usia 40 digambarkan seperti itu jika ada pohon, buahnya banyak, sudah matang, posisi ada di pinggir jalan, orang akan senang memandangnya. Masya Allah, pohon mangga buahnya banyak, daunnya juga gembel. Begitu seharusnya usia 40 jika orang memandang kita, orang itu senang. Karena kesolehan kita, karena rajinnya kita hadir di majelis ilmu. Kenapa usia 40? Karena usia 40 merupakan barometer. Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40. Maka manusia usia 40 itu kepalanya sedang dipegang oleh tangan setan. Jika usia 40 dia taat beribadah, usia berikutnya ia akan menjadi hamba Allah yang soleh. Tapi jika usia 40 maghrib masih diempang, ada jamaah Al-Barkah yang suka mancing? Nggak ada. Saya rada kenal yang suka mancing, bibir atasnya rada gedean. Panggilan yang kedua, abna khamsin, wahai orang yang usianya sudah 50, maka damtum, amal apa yang sudah kau persembahkan kepada Allah? Karena amal itu yang akan menjadi bekal kita ketika Allah Ta'ala panggil pulang. Islam memandang kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi Islam memandang kematian itu sesuatu yang positif. Maka Allah mengistilahkan mati itu pulang. Anak SD sebelum Covid biasa pulang jam 12. Karena ada rapat dewan guru dengan kepala sekolah, itu anak disuruh pulang duluan. Jam 9. Bekalnya masih utuh, belum jajan. Kira-kira disuruh pulang senang apa enggak? Senang. Itu tas yang berisikan buku-buku pelajaran, datang diantar karena berat, karena pulang duluan senang, dan tidak berjalan pulangnya saking girang, dia pulang berlari sambil memutar-mutar tasnya yang penuh dengan buku pelajaran. Pulang itu identik dengan kegembiraan. Maka Allah mengistilahkan mati itu pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya udah lapar nih.
Bilang Allahnya yang keras, biar Habib Rizik cepat bebas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan enggak sampai 3 bulan. Ya Rabbal. Nih saya kasih tahu tapi diam-diam aja ya. Amal yang akan membuat kita jadi bisa berjumpa dengan Allah. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamar lailatal badri. Sesungguhnya kamu bakal melihat Sang Pencipta sebagaimana kita bisa melihat cahaya bulan purnama. Dengan apa kita bisa berjumpa? Dengan amal soleh. Maka usia yang 50, amal apa yang kau sudah perbuat untuk bekal pulang nanti? Paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan. Masya Allah. 2 tokoh ulama Betawi, amal yang sudah beliau bawa luar biasa. Beliau fokus dalam hidupnya dakwah, mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan yang beliau sudah siapkan. Generasi Quran beliau sudah siapkan di Pulau Air agar anak-anak kita menjadi penolong kita di akhirat. Dengan Al-Quran yang anak kita mampu menghafal ada di Pulau Air Sukabumi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi pulang itu identik dengan kegembiraan. Pulang umroh girang, pulang haji girang, pulang mancing kalau dapat. Makanya kemarin Lebaran pemerintah sudah membolehkan warga yang mencari nafkah di Jakarta pulang kampung. Girang. Itu yang ngontrak di rumah saya pulang kampung bawa anak 3. Jam 10 malam pamit. Izin Kiai, saya mau pulang, mohon doa, ntar habis subuh. Pakai mobil? Bukan. Pakai apa? Motor. Anak 3, istri 1. Kebawa semua pakai motor. Karena dia itu pinter. Sadelnya disambung pakai papan. Jadi kebawa semua. Pulang girang. Jika pulang itu dia tahu rumahnya, banyak yang dia bawa. Yang sedih kalau pulang nggak tahu rumahnya. Kalau pulang nggak ada yang dia bawa. Keluarga di kampung bakal mencemoohkan, ngapain pulang nggak ada yang dibawa. Maka kalau pulang kepada Allah bawa amal soleh, malaikat menyambutnya. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera, selamat datang, silahkan masuk surga dengan amal perbuatanmu. Masya Allah, guru kita Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, luar biasa bekalnya yang ia bawa, ikut mencerdaskan anak bangsa. Tidak hanya anak cucu, tapi kita setiap ahad di Al-Barkah diberikan ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan Idul Adha besok diajarin sama beliau. Babul udhiyah,
bab tentang berkurban. Hiya sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan, yang pahalanya hampir sama dengan perintah wajib. La tajibu, tidak wajib, illa bin nadri, kecuali yang punya niat nazar. Kalau korban sunnah, kata beliau memberikan pelajaran, kata Allah, pakulu minha, silahkan makan sebagian. Ada jatah pengorban sepertiga, paha depan satu, ama hati sebelah. Yang kagak boleh minta paha empat-empatnya. Jangan diserahin panitia, potong dewek. Diajarin nama guru kita, Masya Allah. Wa biqaulihi udhiyah au ja'altuha udhiyah. Kalau sudah dapat hewan kurban, ada ijab kabul, serahin nama panitia. Ini saya serahkan hewan kurban atas nama kakek saya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau ngajar hari Minggu. Saya petik pelajaran yang beliau sampaikan. Kalau ngajinya melek, ilmu dapat. Kalau ngajinya nyender, tidur nggak dapat. Apa tadi pelajarannya? Tahu gue tidur. Alhamdulillah nggak ada yang tidur. Amin. Wala yujzi'u illal ibil wal bakar wal ghanam. Hewan yang dijadikan kurban itu onta, sapi, kerbau, kambing. Wa abdaluha badanatun, di antara hewan-hewan kurban yang paling abdul unta. Kemudian kambing, kemudian sapi, kerbau. Ada pendapat Ibnu Abbas, kalau orang miskin sampai ke telapak kakinya, pengen dapat pahala kurban, boleh di hari itu dia menyembelih yang namanya unggas soang. Tapi ini tidak dijadikan fatwa, sekedar ilmu pengetahuan agar mendapatkan pahala di hari yang mulia tersebut. Kalau dijadikan fatwa, kesian tukang kambing kalah sama tukang soang. Wa abdaluha al-baido, di antara warna-warna hewan kurban yang abdul itu warna putih. Summa sopro, kemudian yang warnanya kuning. Summa sauda, kemudian yang warnanya hitam. Summal balako, kemudian yang warnanya belang. Summal hamro, kemudian yang warnanya merah. Dia cerita sama saya, Kiai, ada murid telepon, guru, nggak ada kambing yang warnanya merah saya cari. Sementara besok udah hari raya. Bagaimana kalau saya beli kambing warna putih, saya pakaiin kaos PDIP? Kata guru Al-Maghfurlah Kiai Abdul Rasid, ya udah, luar biasa guru kita, memberi kelonggaran, memberi kebijakan, karena dia sukanya itu warna merah, silahkan saja. Jadi jangan dipersulit. Kalau besok orang miskin, fakir miskin datang bawa kupon mau ngambil daging, jangan pakai ditanyain duduli pelindung, jangan pakai ditanyain nomor nik. Pakai ditanyain peduli lindung. Ya Allah, itu mempersulit namanya. Wa alla yakuna arba, jangan di antara hewan yang dijadikan kurban itu ada yang cacat, wa in qalla, walaupun sedikit. Saya ceramahnya begini aja ya, nggak usah ngomongin 2024 ya. Saya pengen ceramah begini aja, mudah-mudahan Anies jadi presiden. Saya nggak ngomongin 2024, saya ceramah aja ya. Walam, ya jangan kambing yang matanya buta.
Sebab nanti Allah Ta'ala akan ganti dengan sebuah kendaraan mewah lewat di Siratul Mustaqim yang berkurban naik di mobil itu. Hassinu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Perhias kerja bagus, cari yang gemuk, jangan yang sakit. Supaya Allah nanti ganti hewan itu dengan kendaraan yang bagus juga. Wala auro'a, jangan yang matanya juling. Kita kalau ngeliat orang matanya juling bingung, gue diliatin apa kagak sih? Wajahnya sih lurus sama kita, tapi matanya kesono. Mudah-mudahan Jakarta 2024 nggak punya gubernur yang matanya juling. Ya Rabbal. Lanjut. Tadi Kiai Alwi bisik, Kiai mohon maaf acara sampai jam 2 katanya. Ya Allah, Kiai Abdul Rasid menjelang hari raya Idul Adha taklim ahad, dia berikan tuh pelajaran-pelajaran supaya ibadah yang kita lakukan sempurna, teliti. Wala majnunatun, jangan kambing yang terkena penyakit gila, sapi gila. Kadang peternak nggak ngerti ngasih empan sekasih-kasihnya. Itu kambing dikasih daun jarak sama buah-buahnya. Orang aja gila makan buah jarak, mabok, apalagi kambing. Maka gubernur kita luar biasa, 12 outlet bar yang kemarin menjual minuman beralkohol. Enggak ada izinnya, udah gitu melecehkan umat Islam. Warga yang bernama Muhammad akan mendapatkan hadiah minuman keras. Masya Allah. Gubernur kita peduli, tanggap, langsung panggil pejabat yang terkait. Sudah ditutup 12 tempat tersebut. Alhamdulillah. Takbir. Sallu ala Nabi. Jika almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rasid masih ada, dia akan berteriak lantang. Kita masih terkenang perjuangan beliau. Jalan dari Monas balik lagi ke depan kantor DPRD, muter lagi kantor gubernur. Masya Allah. Peduli terhadap keadaan daerah ibu kota Jakarta. Dia nggak mau ada sesuatu yang bakal umat Islam tersakiti. Dia teriak lebih dulu. Masih teringat oleh kita, terakhir ada demo beliau diturunkan paksa dari mobil komando. Lihat nggak? Padahal yang nurut turun itu baju seragamnya dibeli melalui duit rakyat. Sepatu yang dia pakai itu duit dari rakyat. Pentungan yang dia pakai juga dari rakyat. Tapi begitu bengisnya sama kiai. Ya Allah, mudah-mudahan cepat mati itu orang. Kemarin penyidik Habib Rizik yang di Bogor, yang menjadi waktu itu tugasnya Polresta Bogor, menyebabkan Habib Rizik masuk penjara 4 tahun. Kemarin hari Kamis mati dia di Bali. Jangan main-main dengan kiai, jangan main-main dengan habaib. Jika beliau nggak salah, disalah-salahin, tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan al-maghfurlah udah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ceramah beliau saya rekam di hati saya. Sebab di pondok pesantren At-Taqwa itu sudah permanen penceramahnya hanya 3. Profesor Kiai Haji Sukron Ma'mun, Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i,
sama yang sekarang lagi ceramah. Terakhir ceramah beliau di At-Taqwa Ujung Harapan, abna sitin, wahai orang yang usianya sudah 60 tahun, la udra lakum. Kalau usia udah 60 jangan banyak alasan. Mobil umur 60 tahun jadi barang antik. Ada komunitas pencinta barang antik. Tapi kalau manusia usia udah 60 bukan barang antik, dikit lagi masuk ke kuburan. La udhra lakum, jangan banyak alasan. Sebab ajal kalau udah tiba nggak bisa dipending, kata Allah. Fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa dipending, nggak bisa ditunda. Kalau usia, kalau ajal bisa ditunda. Soeharto masih hidup. Dokter pribadinya 37 orang. Dokter spesialis kepresidenan. Nggak bisa mempertahankan usia. Sudah menjadi ketentuan Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.